Masih ingatkah kalian dengan Marlena? Wanita yang dulu mengaku pernah dicabuli oleh Gus Samsudin. Kini nasibnya sangat tragis. Sudah beberapa kali Gus Samsudin menemuinya, tetapi dia tidak bisa untuk diajak komunikasi karena mengalami gangguan jiwa. Bahkan sempat kakinya dipasung oleh kakaknya karena kondisi Marlena yang makin hari makin parah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kala itu Gus Samsudin juga sempat membantu dan membawakan sembako untuk Marlena. Dan kagetnya lagi, Nanang, kakak Marlena ini datang ke rumah Gus Samsudin, melamar Gus Samsudin untuk menikahi Marlena. Dan sampai detik ini Gus Samsudin masih bimbang. Benarkah Gus Samsudin akan menikahi Marlena? Namun sebelum melanjutkan tayangan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari yang berbahagia ini, kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya robbal. Ini karena ada saudara kita yang mengalami gangguan jiwa, ya, namanya Mbak Marlena, ya. Jadi saya minta pendapat dari panjenengan semuanya. Ini apa perlu saya itu menikahi Marlena? Bongo dia. Aduh, gigit saya. Dicakot langsungan aku mbak anakku. Karena parah ada di Malang. Dan malam ini pun juga saya mau
kembali nengok ke sana. Dan bagi panjenengan yang mau ikut ya monggo, ya rumahnya Malang. Ya, beliau mengalami gangguan jiwa karena terlalu tergila-gila sama saya. Melorok anak saya. Kalau ayah nikah lagi ridho nggak? Nggak. Tapi ibu sudah nyuruh kok. Ibu nyuruh. Mama wes nyuruh ya coba. Kalau istri saya itu kalau pacaran cemburu gitu. Tapi kalau nikah enggak. Iya. Umi itu gitu, tanya deh nanti kalau ketemu. Umi itu kalau saya pacaran nggak boleh cemburu. Tapi kalau nikah nyuruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, mohon doanya untuk Mbak Marlena, insyaallah mau saya jemput untuk saya bawa ke pondok ini sampai sesembuhnya. Karena kalau orang mengalami gangguan jiwa itu, saya sangat tidak setuju kalau dibelok. Makanya langsung saya lepaskan. Belok, dirantai, dikurung, itu saya tidak setuju. Karena orang mengalami gangguan jiwa itu, saya sendiri sudah merawat itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Jadi saya dulu itu di pondok itu, pekerjaan saya ngurusin orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi bisa dikatakan ngaji rasa, ngaji keikhlasan. Sampai di sini buat saya masih sangat mudah loh, nak. Ini walaupun tua anak-anak saya ini, bangkotan KB. Kalau di sini itu menurut saya terlalu mudah karena makan ya kita enak gitu. Terus orang datang ya normal semua, paling yang sakit cuman dompetnya. Paling yang sakit ya cuman masalah dohirnya, dan masih bisa diajak bicara, masih bisa diajak komunikasi, ya nggak jorok-jorok amat. Malah bersih-bersih banget. Tapi kalau orang yang merawat orang yang mengalami gangguan jiwa itu luar biasa. Karena saya itu sehari nyuci tempat sholat seperti ini itu bisa 5 kali saya. Habis dicuci kering baru ditaruh dikencingi, itu biasa. Makan malah diinjak-injak terus dimakan sama dia. Kadang ditendang gitu. Ya teriak-teriak. Makanya kalau ada orang teriak-teriak saya anggap ngedan. Itu udah biasa. Apalagi yang teriak-teriak di gerbang, biasa. Nanti yang datang biasanya ridho ya. Mana lagi? Ya? Di mana? Depan mana? Terus setelah itu wah, sakti. Mana? Coba panggil. Coba. Ini Sandi sakti no. Dia sama Sandi. Kakunya kenapa kakunya? Terus kaku di depan. Berapa lama? Lu diobat, wajar no minggu ngono ya. Sampai tadi jerangkong ngarep ngono ya. Ojo lah ya. Orang benci sama kita, tapi kita nggak boleh benci sama orang. Boleh menghina kita, tapi kita tidak boleh menghina orang. Kita itu harus bersyukur kalau dihina itu, karena dengan dihina kita bersyukurnya itu bukan kita yang menghina orang. Nah, ketika kita dihina, kita bisa merasakan betapa sakitnya dihina, sehingga kita
tidak akan menghina orang lain. Loh sampean sedina sholat 5 waktu kudu ngerti ilmu nih. Kalau setiap sujud kepala muka ini, muka itu ya, bagian kening, hidung, mulut menempel di tanah ya harus bisa belajar letaknya tanah. Ya, tanah itu semakin diinjak, semakin dikotori itu semakin subur. Dan walaupun diinjak-injak tapi nggak pernah membalas keburukan, malah selalu membalas kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nggak setuju kalau saya Marlena? Bukan keputusan itu. Bukan soal keputusan. Ya, oh disembuhi. Kalau sembuhnya dengan cara saya nikahi? Gak boleh loh saya. Aduh. Suatu keputusan yang Itu. bidadarinya ke sudah cukup. Oh. Sudah cukup. Iya. Nggih. Terkadang saya itu dari ya Ibu. Dipun? Nanti dikurung lagi sama siapa? Oh, dituduh lagi maksudnya. Ya sekarang dibelok anaknya. Dibelok. Belum lihat ya? Belum tahu ya? Ya, dilihat dong. Sekarang dibelok sama keluarganya itu dibelok. Dibelok itu kayu belah, kakinya dimasukin itu loh. Mau saya bawa ke sini. Nah, saya ngeliatnya itu kasihan. Dipasung, dibelok itu dipasung. Dirantai kakinya. Dikasih kayu, dikrekep gitu loh. Ya, sebenarnya saya itu dari dulu lebih senang kalau saya yang dihina atau saya yang sengsara daripada orang lain, seperti itu. Itu nggak tahu saya, sifat saya seperti itu. Saya itu pernah kerja jadi pembantu rumah tangga dulu di Jakarta itu. Jadi saya itu kerjaannya dulu pernah jadi tukang motong rumput, ngepel gitu pernah saya dulu. Saya itu dulu kerja satu rumah 7 orang, ya. Terus di rumah itu ada yang kehilangan, jadi pemilik rumahnya itu kehilangan. Jadi semua pembantu itu mau dikeluarin, termasuk saya. Semuanya 7 orang itu, karena nggak ada yang ngaku gitu. Itu demi Allah. Walaupun saya nggak tahu, saya bilang saya yang nyuri. Gitu. Akhirnya saya dipecat, gaji nggak dikasih, dipecat, diusir, dibuang sama juragan di depan rumah dulu. Waktu itu saya kerja di kebun jeruk dulu. Waktu masih baru saja selesai pendidikan dulu, selesai dari pondok. Karena dulu kiai saya itu kalau selesai dari itu nggak suruh untuk bikin pondok pesantren atau dikasih duit, itu suruh cari kerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua suruh kawin dulu. Nah setelah punya pekerjaan baru kawin, nah setelah itu baru bikin pondok supaya nggak hanya mengharapkan pemberian dari orang. Dan setuju saya nikahi nah ini. Kok nggak serempak? Setuju deh kayaknya. Kayaknya setuju nggak serempak. Serempak setuju apa enggak? Kalau saya enggak. Lo enggak. Sama tidak setuju? Oh, malah aku dibaca ini, Cah. Walah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Karena saya sangat kasihan sebenarnya melihat si Marlena ini yang mengalami gangguan jiwa. Tapi saya punya keyakinan kalau sebenarnya anak ini ada yang nyuruh kayaknya tuh. Diperalat. Bantere ram. Iya, kayaknya ada yang nyuruh. Kayaknya. Kok yang nyuruh nggak bisa ngobati? Nyuruh kayaknya sih untuk ini, untuk nyerang saya. Lah itu tuh. Kenapa di belakang jauh amat? Oh. Allah besok saya bawa ke sini lah si Marlenanya biar di sini sampai sembuh ya.
Jangan digodain santri-santri. Iki malah santri-santriku iki kebanyakan garangan kabeh iki. Wah, ya iki. Semok. Sing semok, Ibu. Allahumma Muhammad. Kalau pengen tahu Marlena besok ke sini. Kan belum ketemu secara langsung. Iya, menawa sampean temoni sampean getak langsung mari. Ya kalau rumahnya yang jago gimana? Lah iya, ya sambil ketemuan saya. Berarti nggak usah pulang malam ini. Sampai 2 hari di sini yo ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya wis, kalau tidak setuju ya berarti biar nikah sama Pak Pur aja. Oh Pak RT, Pak RT ini Pak RT sini. Coba tanya istrimu. Paling kowe dikerobos karo bojomu. Urung wayahe teh. Kowe rabine urung wayahe kowe. Aja lah ya, sitok ayo. Ora mau. Kelas heeh. Nggih, mohon doanya semoga beliau cepat sembuh, normal seperti biasa, tidak mengalami gangguan jiwa. Karena bagaimanapun ya beliau juga manusia sama seperti kita. Ya namanya salah dan benar itu relatif lah. Orang yang benar ya kadang ada salahnya, yang penting nggak salah terus kayak gitu. Dan yang paling penting kita itu jangan merasa benar, mending kita itu pek salah. Jadi kalau ada orang, saya sendiri sama istri saya itu selalu pek salah. Jadi mohon maaf yang kula kathah salahe, dereng dados suami yang baik, belum jadi ayah yang baik buat anak saya. Itu saya selalu bilang seperti itu. Karena ya manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Lebih baik kita itu merasa diri kita salah dan terus memperbaiki, daripada kita itu merasa baik dan akhirnya sering melakukan kesalahan. Kalau ada orang yang menganggap dirinya baik berarti dia buruk. Kalau ada orang yang merasa dirinya itu buruk berarti dia itu baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya sering ngomong kok sama bidadari kecil saya ini. Ayah mohon maaf karena gara-gara ayah sampai sering dibully orang. Tapi biasanya orang yang dibully itu kalau dia punya integritas, punya keyakinan, itu akan memotivasi untuk berbuat baik. Tetapi kalau orang tidak punya iman, dibully itu bisa menghancurkan mental. Makanya tanamkan iman, integritas yang kuat kepada anak-anak kita. Ketika kamu dibully, ketika kamu dicaci, ketika kamu dihina, tidak perlu menjawab apa-apa. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetaplah kamu itu berdiri. Maka kamu di atas segalanya, di atas orang-orang yang menghina kamu itu. Tidak perlu dijawab hinaan, cacian itu dengan omongan, tapi dengan kualitas diri kita. Tunjukkan kalau kita itu bisa. Jadi anak saya itu sering kalau pulang sekolah itu nangis, tiba-tiba meluk saya gitu. Wis aja cerita aku nangis. Jadi kalau sekolah itu sering pulang itu nangis meluk saya. Tak tanya kenapa itu. Lah ayah jarene penipu kok gitu. Kita buktikan nanti kata saya. Kalau saya ditipu nanti saya dipenjara kata saya. Atau lihat orang yang nuduh saya bilang kayak gitu. Ternyata benar, bolone Pak RT saya kejar-kejar polisi, demo saya. Ternyata yang demo saya dobrak pintu saya, ya itu malah dikejar-kejar polisi, kasus penggandaan uang. Ada kejar-kejar polisi karena masalah mobil. Ada yang dihujat orang se-Indonesia kemarin gara-gara nuduh Bu Ida yang macam-macam. Si pesulap kemarin itu dihujat sampai di anggota DPR gara-gara menghina, menganggap kalau Bu Ida pakai trik. Ya kemudian kalau salah itu gampang, laporkan polisi, diselidiki, diinterogasi, terus nanti disidang, nanti kalau salah dipenjara kan gitu harusnya. Enggak, kalau memang
tahu kesalahannya. Tapi kalau hanya buat konten saja ya nggak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya alhamdulillah. Ya saya sampai sekarang jujur mengucapkan terima kasih lah untuk pesulap merah itu. Saya mengucapkan terima kasih karena berkat beliau itu sekarang orang yang datang ke sini bukan menganggap saya itu sakti, tapi ke sini karena benar-benar pengen silaturahmi. Ya alhamdulillah barokahnya dari ini gedoran pintu PRT ini. Ini ada videonya loh, ini ngedor-ngedor pintu ini. Nendangin pintu ini. Alhamdulillah dari situ sekarang jadi banyak saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti fik kalau semua saudara-saudara saya di sini intinya setuju kalau saya nikah sama Marlena ya? Enggak. Dikremasi bojone iki kok. Sempat saya mikir apa ya perlu saya mengorbankan diri saya, yang penting Marlena sembuh. Mendeli. Dua ibu deh gak gelem deh. Enggak gelem dua ibu Marlena. Oh, enggak gelem. Oh iya, Bu Titi orang Blitar sini. Orang Blitar sini. Ya karena ini loh banyaknya opini yang terjadi kemarin itu luar biasa. Tapi ingat ya, pohon itu semakin tinggi itu anginnya semakin kencang, ya toh? Yang penting nggak roboh gitu aja. Malah itu semakin menguatkan akarnya, semakin banyak buahnya. Amin ya robbal. Oke, mohon doa mawon nggih, Bapak Ibu. Nggih, berarti fik saya tidak diizinkan untuk menikah dengan Marlena ya. Wah beliau aja ini pakai kopiah anu ini hijau ini loh, cocok kayaknya dia. Sama-sama gemuk ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, nyuwun bantuannya semoga semakin kuat, semakin bermanfaat dan juga semakin banyak saudaranya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon doanya juga untuk pesulap merah, semoga sehat selalu dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.